Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, pecinta XAUUSD. Pagi ini, hari Rabu, 5 Januari 2022. Ya, sampai hari ini, sampai detik ini, buyer masih dominan dari pergerakan yang tadi malam sudah kita analisakan di kelas tadi malam, bahwa ketika market berada di area konsolidasi, kita menunggu satu peluang di mana dia sudah breakout di antara ring yang ada, di antara ring konsolidasi yang ada. Ya, ternyata breakout di candle selanjutnya setelah mulai bergerak ke atas. Jadi candle itu, market itu ketika dia mau kuat, baik itu naik maupun turun, akan selalu diawali dengan petunjuk, ya, akan diawali dengan gejala awal, sehingga setidaknya dari pergerakan awal kita bisa sedikit banyak mengetahui. Kemudian kita tunggu ada trigger apa di sana. Ternyata sebelum breakout sudah mulai ada buyer yang bergerak kuat di sana, meskipun berada di levelnya. Kita menunggu satu peluang, di mana peluang ini sudah menunjukkan satu kecenderungan dengan triggernya breakout dari area rectangle formation-nya. Kemudian ketika dia sudah breakout, maka peluang naik akan jauh lebih besar. Namun demikian, karena pergerakan ring juga tidak terlalu banyak, terhenti di dua candle hijau, kemudian mulai penolakan, mulai ada tanda-tanda market berbalik sampai konsolidasi lagi hingga di pergantian hari, ya, karena sudah di atas jam 12 malam, maka cenderung dia akan datar kembali. Kemudian hari ini kita coba yang tadi malam kemarin sudah banyak peluang yang kita berikan pending yang di sana, ada beberapa kali yang tersentuh dan bisa profit, ya, kalau kita betul-betul menerapkan dengan baik, menjaga risk management dengan baik, saya pastikan akan dapat keuntungan lebih banyak. Hari ini kita mencoba perkembangan harga masih di area yang masih belum ada dominan, yang masih belum ada kecenderungan di sana, sehingga di jam berapapun kita membuka chart, di jam berapapun kita membaca pergerakan, selalu yang menjadi fokus kita di mana arah kecenderungan yang terdekat dari runningnya, itu menjadi perhatian kita. Kalau kita melihat pergerakan satu hari ini dibuka dengan candle warna merah di sana, artinya buyer masih akan lanjut lagi, akan lanjut naik lagi, meskipun nanti kita lihat di wilayah-wilayah pentingnya untuk breakout dan seterusnya. Kemudian dari pergerakan harian, pergerakan satu hari ini, di 4 candle terakhir ini belum ada tanda-tanda dia mau naik atau turun, sehingga masih cukup jauh kita untuk mengambil peluang entry buy maupun sell-nya, karena sangat beresiko dan sangat tidak recommended, ya, untuk ambil posisi di sana. Kemudian kita perkecil, kita lihat adakah level penting yang nanti bisa membahayakan, ya. Ternyata ada sumbu yang kuat di sana. Kita lihat di ujung atas ada level yang sangat jauh, ini berdekatan dengan sumbu di hari yang kemarin. Kemudian yang di bawah kita lihat di sini ada penolakan. Yang terdekat mungkin kita bisa lihat di area ini, sekaligus di level yang berdekatan dengan runningnya. Kita ambil posisi yang dekat dulu, ya, karena ini berdekatan dengan level juga, maka kita turunkan sedikit. Oke, nanti targetnya di level yang di atas tadi, yang level di atas ini untuk target kita.
Kembali kita ke peluang yang ada, yang bisa kita manfaatkan, yang terdekat dari running. Sekali lagi karena ini masih berada di jajaran tren naik ya, di kondisi yang ada ini kita bisa tarik garis retracement dulu biar nanti ada banyak pengetahuan di sana. Selain menggunakan 50%, ya setidaknya ada referensi lain untuk mengetahui nanti tingkat pembalikan atau tingkat koreksi yang ada, sehingga untuk kehati-hatian kita nanti di level-level itu, karena masih didominasi oleh buyer dan seller masih belum ada tanda-tanda kuat di sana, maka kita manfaatkan untuk entry posisinya dengan pending order buy stop dulu. Mengarah ke atas kita cenderung ke buy dulu, buy stop di 1816.26. Buy stop di 1816.26 dengan target profit di level di atasnya, yakni di 1818, atau kita bisa manfaatkan di sini untuk koreksinya. Kita bisa manfaatkan koreksinya untuk sell limit di 1818.53. Ini untuk manfaatkan koreksinya sambil nanti diamati ketika koreksi kemudian pullback kembali naik, maka kita bisa ambil peluang berikutnya untuk buy stopnya. Untuk buy stopnya kita bisa ambil posisi di atasnya ya, dengan jarak kurang lebih 200-an ya. Oke. Ya, mengingat berada di level pentingnya juga di sebelah atas ada penolakan di sana, maka cukup beresiko untuk kita mengambil buy stopnya, sehingga kita bisa manfaatkan kembali untuk limitnya dulu. Kita bisa manfaatkan kembali untuk koreksinya, sell limit. Ini sekali lagi bukan pembalikan, hanya manfaatkan koreksi-koreksi di wilayah pentingnya 1821.61 dengan target nanti di level di atasnya ya berkisar antara 100 hingga 200 pip kita bisa exit lagi. Lepas dari sana kita bisa masuk buy stop. Ya, masih ada peluang yang cukup di sana. Kenapa kita menggunakan jarak yang terlalu dekat? Ya, karena kita memanfaatkan peluang-peluang pendeknya 100 hingga 200 pip dari arah dari entry kita. Kemudian jarak selanjutnya tidak terlalu jauh untuk mengantisipasi biar nanti masih dalam kondisi aman kita untuk melakukan recovery. Selanjutnya lewat dari 182161 kita bisa ambil posisi buy stop di 1824.38 dengan target di atasnya lagi, di level di atas ada dua penolakan yang sangat kuat di sana. Ini kita bisa targetkan di sana untuk buy stopnya, kemudian di puncak di levelnya, di level puncaknya kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Limit di 1830,55 untuk manfaatkan koreksi sekaligus potensi untuk pembalikannya. Ring yang hari kemarin bergerak di angka 1800 sekian, kemudian 2 hari yang lalu bergerak di antara 3300-an, sehingga hari ini berada di kisaran ya, kira-kira berada di kisaran 2000-an, sehingga kalau nanti bergerak di antara ini 1830-an, maka di situ mendekati level-level titik jenuhnya. Bergerak di atas kita batasi di level-level pentingnya. Kita lihat di sana ada level penting untuk kehati-hatian kita, ada level penting yang kita bisa buat kehati-hatian juga di sana. Ini level penting ini berpeluang memantul sehingga kita bisa manfaatkan peluang koreksinya.
Kemudian kita perhatikan di sisi bawahnya, ketika dia nanti melawan arus dari tren sebelumnya, kita batasi, kita uji di area retracement di sini. Area retracement berada di 1800-an hingga 1808 hingga 1000 berapa ini ya. Kita coba lihat di 1808 hingga 1806. Berada di antara garis kuning, kita masih hati-hati karena berpeluang untuk memantul kembali ke atas ketika masih berada di atas 50 hingga 61,8 ya. Bahkan di atasnya kalau masih bergerak di antara itu, kemudian mulai ada tanda-tanda buyer mulai muncul kembali, bisa jadi menjadi wilayah koreksinya atau wilayah pantulannya seperti ini. Kalau tidak bisa di breakout, dia akan kembali menguat atau pullback kembali. Kemudian ketika nanti lewat di 180672 ini bisa dipastikan nanti akan bergerak lanjut turun, sehingga kita bisa manfaatkan peluang untuk sell stopnya di 1805.38 ya. Targetnya berada di bawahnya, di level di bawah kita bisa ambil peluang koreksinya sekaligus untuk target kita. Ini untuk buy limit di 1801.30 ya. Angka bisa berbeda sesuai dengan broker yang dipakai, yang jelas kita menggunakan level-levelnya. Di area retracement kita juga bisa mengambil peluang koreksinya di 50% ini, kita bisa ambil buy limit di 1808.31. Kemudian yang terdekat kita bisa manfaatkan untuk sell stopnya ketika dia melewati area ini 18 hingga ini bisa kita gunakan sell stop di 11,54 ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membantu. Seperti halnya tadi malam, ada banyak peluang yang bisa kita dapat profit dari pending order yang kita pasang di sana. Diingat jangan lupa ada level yang harus kita perhatikan di sebelah kiri. Biasakan dengan zoom in dan zoom out, biasakan dengan garis-garis bantu untuk mempermudah kita mengenali market ini bergerak kuat atau sebaliknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman pecinta emas, pecinta gold atau XAUUSD hari ini, mudah-mudahan bisa maksimum. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.